Andai saja dia berusaha lebih keras untuk mengajar putranya, apakah hari ini akan berbeda? Ketua Wibowo, demi gambaran besarnya, kamu harus menganggukkan kepala dan setuju untuk menyerahkan otoritasmu. Jika Star King diserahkan kepada Marcel, kami tidak akan merasa benar. Aku belum mati, kata ayah Marcel dengan suara serak. Kami tidak bermaksud seperti itu. Tidak lama kemudian, Kenzi memasuki kamar rumah sakit ditemani pengawal. Begitu mereka melihat Kenzi, para pemegang saham bereaksi dengan hati-hati. Tuan Kenzi, mengapa kamu ada di sini? Saya mengundang Kenzi ke sini. Ayah Marcel memberi isyarat kepada sekretarisnya untuk membantunya, dan membawa pengacara itu. Saya menciptakan Star King dengan tangan kosong. Saya sangat sadar bahwa saya tidak dapat menyerahkannya kepada putra saya karena dia terlalu tidak mampu. Tapi, tidak mungkin saya akan menyerahkannya kepada salah satu dari kalian. Untuk melindungi Star King, saya telah memutuskan untuk menjual saham saya ke Mandala. Star King sekarang akan menjadi bagian dari Mandala. Bahkan sebelum Kenzi bisa duduk, ayah Marcel dengan cepat mengambil kontrak dari tangan pengacaranya dan menyerahkannya kepada Kenzi. Aku tahu kamu satu-satunya orang yang bisa membuat Star King lebih baik. Jadi, Kenzi, aku bersedia gunakan harga pasar terendah untuk menjual semua saham saya kepadamu. Apakah kamu tertarik? Satu-satunya syarat saya adalah, kamu tidak dapat memecat siapapun dari Star King. Kenzi menerima kontrak dan membolak-balik beberapa halaman. Dia tiba-tiba bisa merasakan kegigihan yang dimiliki ayah Marcel terhadap Star King. Dia lebih suka memberikannya kepada orang luar, daripada meninggalkannya untuk dihancurkan oleh bangsanya sendiri. Bagaimana dengan putramu? Aku tidak melakukan kesalahan apapun padanya. Mulai sekarang, dia harus menempuh jalannya sendiri. Ayah Marcel menggelengkan kepalanya sambil menahan air matanya. Dia tahu, bahkan jika dia menyerahkan Star King kepada Marcel, suatu hari nanti akan berakhir di tangan Kenzi. Daripada membiarkan Star King merasa dikalahkan, dia sebaiknya menyerahkannya sekarang. Setidaknya dengan cara ini, dia bisa merasa tenang. Aku seorang pengusaha, tidak mungkin aku melewatkan kesempatan seperti ini, jawab Kenzi. Tuan Kenzi, ini tidak benar, orang-orang Star King segera memprotes. Saya menyerahkan uang saya dan Pak Tua Wibowo memberi saya bagiannya sebagai gantinya. Dengan cara apa ini tidak benar? Kenzi bertanya. Apakah karena kalian semua ingin mengambil alih otoritas Star King? Apakah menurutmu, sebagai CEO Mandala, aku tidak akan bisa mengendalikan Star King? Setelah merasakan kekuatan penuh dari kekuatan Kenzi, para lelaki tua itu diam-diam berharap pada saat itu Marcel akan muncul untuk menghentikan kesepakatan. Namun, Marcel masih bersembunyi di kapalnya tanpa niat untuk kembali ke daratan dalam waktu dekat. Aku akan pergi dulu, kalian berdua bisa terus mengejar. Setelah menerima kontrak, Kenzi berbalik untuk pergi. Namun, Marcel mengeluarkan belati militer, yang dia simpan untuk perlindungan, dari sakunya dan mengarahkannya ke pinggang Kenzi. Semua orang terkejut, untungnya, Kenzi bereaksi dengan cepat dan mengelak tepat pada waktunya. Pinggangnya hanya mengalami sedikit goresan di permukaan. Meskipun ada darah, itu tidak serius. Pengawal Kenzi segera menahan Marcel di tanah. Awas. Emosi ayah Marcel sekali lagi terstimulasi, menyebabkan perutnya sangat sakit hingga dia pingsan. Sementara itu, Marcel jatuh ke tanah sambil berteriak, "Aku tantang kamu untuk membunuhku. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri." Kenzi menutupi sisi kiri pinggulnya saat dia berlutut di depan Marcel. Tanpa perlindungan ayahmu dan Star King, aku bertanya-tanya bagaimana kamu akan terus bertahan di Indonesia. Setelah berbicara, Kenzi berdiri. Pada saat ini, Gilang melihat Kenzi memegangi pinggangnya dan segera berlari ke arahnya. "Tuan, apakah ini serius?
Apakah kamu memerlukan rumah sakit untuk memeriksanya? Jangan biarkan Alexa mengetahuinya. Gilang memandang Kenzi dengan canggung saat dia menjawab, "Maaf Tuan, saya sudah menelepon Nyonya. Dia sedang dalam perjalanan. Jadi, kupikir lebih baik jika kau bersikap baik dan membalut lukamu." Memikirkan reaksi Alexa ketika dia terserang flu atau migrain membuat Kenzi menganggukkan kepalanya dengan patuh. Mengenai Marcel, jangan khawatir memanggil polisi. Gilang menatap Marcel yang kebingungan yang sedang duduk di lantai dan tidak berniat menginjaknya lebih jauh. Sebaliknya, dia bergegas mendahului Kenzi untuk mencari dokter. Untungnya, itu hanya luka luar ringan. Yang dibutuhkan hanyalah perban dan itu baik-baik saja. Namun, Alexa ketakutan. Dia segera bergegas ke rumah sakit, berlari keluar dari mobil bahkan tanpa menyamar dan menanyai resepsionis tentang keberadaan Kenzi. Untungnya, Kenzi cukup mengenalnya. Dia sudah menunggu di lantai pertama saat dia meminta Gilang untuk membawanya. "Apakah itu, Alexa?" "Kurasa begitu." Dan orang yang berbicara dengannya tampaknya adalah Tuan Kenzi. Para perawat memperhatikan pasangan itu dan diam-diam mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto. Alexa tidak punya waktu untuk memedulikan mereka. Dia hanya berlari ke Kenzi dan bertanya, "Kamu terluka?" "Pakaianku tebal. Aku hanya kehilangan selapis kulit," jawab Kenzi. "Aku masih ingin melihatnya." Agar tidak dikelilingi oleh penonton, Kenzi membawa Alexa ke kamar rumah sakit yang tenang, duduk di tempat tidur dan melepaskan jaketnya. Dia kemudian menarik ke meja bisnisnya. Ini benar-benar hanya luka kecil. Pinggang kiri Kenzi ditutupi perban. Meski sedikit darah merembes, itu memang hanya luka kecil. Alexa menghela nafas lega sebelum membungkuk dan membantu Kenzi mengenakan kembali pakaiannya. "Tahukah kamu membuatku takut setengah mati." "Semuanya baik-baik saja sekarang." Kenzi mengulurkan tangannya dan menarik Alexa ke pelukannya sambil menghiburnya. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Kenzi duduk tegak. Saat dia hendak menjelaskan situasi rumit yang terjadi sebelumnya, Gilang tiba-tiba datang mengetuk pintu. Tuan Wibowo baru saja meninggal." Kenzi segera berdiri, membuka pintu dan menatap Gilang. Gilang menjelaskan, ternyata, dia tidak hanya menderita kanker lambung, tapi juga stroke. Lagi pula, dia adalah teman lama paman kedua. "Alexa, ayo naik dan lihat." Kenzi berbalik dan berkata pada Alexa. Tidak peduli berapa banyak dendam yang mereka miliki satu sama lain, tidak ada yang lebih penting daripada menghormati orang mati. Alexa menganggukkan kepalanya saat dia bergegas ke sisi Kenzi. Pasangan itu kembali ke kamar rumah sakit Pak Tua Wibowo bersama. Saat mereka masuk, suasana dipenuhi dengan kesedihan. Saat ini, Marcel masih ingin berlari dan meraih kerah baju Kenzi. Tapi, pengawal dengan cepat menahannya. "Kenzi, apakah kamu puas? Ayahku sudah meninggal. Apakah kamu bahagia?" Alexa melihat ekspresi sengit Marcel. Dia membuka matanya lebar-lebar dan bertanya, "Apa yang membuat kita bahagia? Bukankah kamu yang menginginkan dia mati? Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu bahwa ayahmu menderita kanker lambung?" Alexa mempertanyakan, "Jika kamu tidak ingin dia mati, lalu mengapa kamu mengoceh sepanjang hari, menggoda gadis-gadis dan tidak melakukan pekerjaan serius? Kamu jelas tahu dia tidak punya siapa-siapa untuk membantunya, namun kamu tidak pernah menahan tanggung jawabmu sebagai anak laki-laki dan sebaliknya. Berkeliling menyebabkan masalah, merangsang emosinya. Jika tindakanmu tidak dilakukan karena kamu ingin dia mati, lalu mengapamu melakukannya? Menurutmu mengapa ayahmu menyerahkan Star King kepada Kenzi? Itu karena dia tahu putranya tidak akan mampu menangani tanggung jawab mengelola Star King. Dia tidak ingin semua kerja kerasnya hancur total. Kamu tunggu dan lihat saja. Tanpa ayahmu,
Siapa yang akan melirikmu lagi? Nada suara Alexa kuat, tapi semua yang dia katakan adalah kebenaran. Kata-katanya terasa seperti jarum perak, menusuk satu persatu ke dalam hatinya. Tentu saja, ada alasan lain untuk reaksi marahnya. Kenzi terluka entah dari mana. Jika dia tidak bereaksi secepat itu, mungkin ada tubuh lain yang terbaring di ranjang rumah sakit saat ini. Marcel tidak punya cara untuk membantah Alexa. Dia hanya bersandar di ranjang rumah sakit dan melirik ayahnya untuk terakhir kalinya. Setelah itu, dia berjalan dengan sungguh-sungguh menuju Kenzi dan menyatakan, "Aku pasti akan mengambil Star King dari tanganmu dan aku akan melakukannya secara sah di depan semua orang." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.